Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan satu pertanyaan besar, pertanyaan penting, yaitu mengapa Yesus mau datang dan mati buat kita. Sudah hampir 2 minggu kita mendengarkan penjelasan berapa alasan. Dan hari ini kita akan menambah lagi alasan, satu lagi, yaitu mengapa dia mau datang dan mati buat kita. Yaitu bahwa dia datang untuk mentaati Tuhan, menggenapi supaya dan ketaatan yang sempurna itu kita dibenarkan. Firman Tuhan melandasi kita hari ini ada Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak sekalian, topik hari ini sungguh membuat kita sadar kembali dan membuka pikiran kita, bahkan hati kita, yaitu bahwa kita sekarang dibenarkan, kita layak di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kita yang benar, karena kita tidak dalam kebenaran, dalam diri kita tidak ada kebenaran satupun. Kita dibenarkan juga bukan karena kita melakukan sesuatu, karena kinerja kita atau performa kita, tidak. Kita mengatakan bahwa kita dibenarkan karena kebenaran Kristus ada dalam diri kita. Bagaimana terjadi hal itu? Untuk mengerti ini, kita harus mengerti konsep satu istilah, yaitu imputasi. Kalau Bapak Ibu mau mengerti kata ini, kita coba komparasi dengan kata amputasi. Kalau amputasi adalah tindakan di mana salah satu anggota tubuh kita dipisahkan, diambil. Sedangkan imputasi artinya justru ditambahkan. Sehingga dan kata lain, kebenaran Kristus itu ada dalam diri kita, sehingga kita dibenarkan. Maka dan kata lain, kita di hadapan Allah, dan Allah melihat kita, bukan lagi melihat kita lagi, tapi melihat kebenaran Kristus, sehingga kita berkenan di hadapannya. Bapak sekalian, lalu apa sih implikasinya kita belajar tentang hal ini? Ada dua implikasi penting. Bahwa karena Yesus sudah mati dan taat secara sempurna sehingga kita dibenarkan, maka membuat kita tidak ada dasar untuk bermegah diri, membuat kita untuk sadar bahwa tidak ada hal yang kita perlu banggakan, dan sadar betul bahwa kita tidak ada peran sedikit pun dalam untuk mendapatkan kebenaran itu. Itu semua murni anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa semua karena kasih karunia, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, jangan ada orang membanggakan diri. Nah, itu jelas memberikan tekanan bahwa jangan sedikit pun kita untuk bangga bahwa saya melakukan ini, melakukan ini, supaya saya merasa bahwa Tuhan punya hak, punya kewajiban untuk membenarkan kita. Tidak. Tapi karena Tuhan yang sudah mati, Yesus sudah mati buat kita, kebenaran itu diimputasi dalam diri kita sehingga kita dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasinya adalah justru membuat kita tidak lagi putus asa atau kehilangan harapan. Dengan apa? Karena mungkin di antara kita, Bapak sekalian, sudah bertahun-tahun ikut jadi orang Kristen, tapi tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kemajuan. Atau di antara kita mungkin sudah bergumul tentang dosa, menganggap kok saya selalu jatuh dalam dosa, kok susah kok untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak sekalian, di dalam kondisi seperti ini, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati dari salib, kebenaran yang sedang diri kita, itu akan menopang kita, akan memberikan kita pengharapan bahwa kita suatu saat pasti akan berubah. Suatu saat pasti Tuhan akan membawa kita ke pertumbuhan yang semakin baik. Ingat ya, ini bukan performa kita, bukan kinerja kita. Karena itu mulai sekarang kita jangan lagi mengandalkan performa kita, tapi mari kita mengandalkan performa Kristus yang sudah sempurna. Sehingga lagi-lagi supaya tidak ada celah kesombongan. Yang kedua, supaya kita tidak putus asa, karena Kristus sudah mentaati dan sempurna. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian saya tidak perlu mengapa-ngapain? Sebagai orang Kristen, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, sebagai orang Kristen, kita harus bersyukur. Dan bersyukur dengan apa? Dengan ketaatan. Mengapa bersyukur?
Karena kita sudah mendapatkan anugerah yang besar, yaitu dirinya sendiri, Yesus Kristus. Sehingga orang yang mendapatkan hadiah yang besar, tentunya dia akan bersyukur. Apalagi hadiah itu sangat penting, esensi, dan sangat vital dalam hidup kita. Otomatis kita harus bersyukur. Nah, bentuk konkret kita bersyukur bukan hanya ucapan syukur kita, bukan hanya dengan pujian kita atau ibadah kita, tapi dengan ketaatan kita. Jadi, ketaatan kita yang kita lakukan sekarang tidak mungkin bisa seperti ketaatan Kristus yang sempurna. Ketaatan kita juga pasti tidak akan sempurna sampai akhir hidup kita. Karena memang ketaatan kita itu tidak bisa membuat kita benar. Tapi ketaatan kita adalah meresponi apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Karena itu Bapak sekalian, biarlah hidup kita hari ini mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, diperbarui Tuhan, dan sebagai salah satu bentuk konkret kita taat sama Tuhan, ayo kita baca kitab, merenungkan firman Tuhan selama Prapaskah ini. Yang saya tahu sekarang adalah di renungan Prapaskah, video-video yang sudah di-upload di YouTube, dibagikan di grup WA, itu yang menonton semakin hari semakin menurun. Saya tidak tahu kenapa. Apakah Bapak Ibu sudah bosan, atau Bapak Ibu mungkin merasa ada kemunduran dalam diri Bapak Ibu sekalian membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali, karena Yesus sudah mati buat kita. Dia mau taat dan kita dibenarkan, maka kita mau taat kepada Dia sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan kita mau meresponi dengan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak sekalian, saya ulangi sekali lagi, mari kita hidup bukan berdasarkan performa kita, mari kita hidup berdasarkan performa Kristus yang sudah sempurna. Soli Deo Gloria. Amin.